Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafis, NIM 1032412. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu mad badal. Mad badal apabila ada dua hamzah yang kumpul dalam satu kalimat, maka hamzah yang kedua diganti dengan huruf yang sesuai dengan harokat pertamanya atau sejenisnya. Yaitu jika ada dua hamzah, sedangkan hamzah yang pertama berharokat fathah dan hamzah yang kedua berharokat sukun, maka hamzah yang kedua diganti dengan alif. Dan jika ada dua hamzah, sedangkan hamzah yang pertama berharokat dhamma dan hamzah yang kedua berharokat sukun, maka hamzah yang kedua diganti dengan wawu. Jika ada dua dan yang ketiga yaitu jika ada dua hamzah, sedangkan hamzah yang pertama berharokat kasroh dan hamzah yang kedua berharokat sukun, maka hamzah yang kedua diganti dengan ya. Panjangnya yaitu satu alif atau dua harokat. Dinamakan mad badal karena hurufnya yang kedua yaitu alif, wawu, dan ya. Huruf ini diganti sebagai diganti dari hamzah apabila disambung dengan kalimat sebelumnya, maka status bacaan mad akan hilang. Yang kedua yaitu mad iwad. Mad iwad apabila ada isim yang alamat nasabnya berupa tanwin atau fataten, selain fatatennya tak tanis atau tak marbuto yang mufrad mahal nasab dan diwakafkan, maka tanwinnya diganti fathah yang dibaca panjang. Panjangnya harus satu alif, tidak kurang dan tidak lebih. Yang selanjutnya yaitu mad tamkim. Mad tamkim apabila ada ya yang bertasdid dan berharokat kasroh bertemu dengan ya mati dalam satu kata, ukuran panjangnya yaitu satu alif atau dua harokat. Contoh yaitu ummiyin. Yang selanjutnya yaitu mad farqi. Mad farqi apabila ada hamzah istifham bertemu dengan huruf yang mati, maka hamzahnya dibaca panjang. Panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Contoh yaitu Allahu khairun, 3 alif atau 6. Dipanjang dari barusan. Selanjutnya yaitu wakaf ikhtiyari, artinya berhenti pada kalimat yang pilihan, adalah wakaf yang ada unsur kesengajaan bukan karena sebab-sebab yang atas. Wakaf ikhtiyari ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu wakaf tam. Yang pertama yaitu wakaf tam, berhenti pada perkataan yang menunjukkan makna yang sempurna dalam susunan kalimatnya dan tidak ada kaitan dengan kalimat yang sesudahnya, baik dari segi lafaz maupun maknanya. Wakaf ini tempatnya bermacam-macam, yaitu yang pertama pada akhir surat, pada akhir semua surat. Yang kedua di akhir ayat atau di akhir cerita. Yang ketiga yaitu ada di tengah-tengah ayat. Yang keempat di akhir ayat ditambah sedikit awal ayat. Yang kelima terdapat pada arti ayat yang sempurna. Selanjutnya yaitu wakaf kafi, berhenti pada perkataan yang sempurna susunan lafaz atau kalimatnya atau i'rabnya, akan tetapi masih ada kaitannya atau arti atau makna dengan kalimat sesudahnya. Jika berhenti di sini, maka seseorang qari tidak perlu lagi mengulang dengan kalimat sesudahnya. Jadi yang pertama itu ada di akhir ayat, yang kedua di pertengahan ayat. Jika ada banyak wakaf kafi dalam satu ayat, maka yang lebih utama berhenti pada wakaf kafi yang terakhir. Jadi jika berhenti di sini, maka seorang qari tidak perlu lagi mengulang dengan kalimat sudahnya. Ya, intinya itu. Yaitu wakaf hasan. Wakaf hasan pada akhir kalimat yang telah sempurna susunan kalimatnya, akan tetapi masih ada hubungannya baik dari segi lafaz ataupun maknanya dengan kalimat sudahnya. Hukum berhenti pada wakaf hasan adalah boleh dan baik tanpa mengulangi dengan kalimat sesudahnya. Contoh yaitu alhamdulillah, berhenti dan meneruskan pada Rabbil alamin. Tidak apa-apa jika nafas masih panjang, lebih baik untuk meneruskan. Boleh mengulang atau ibda pada kalimat sesudahnya jika berhentinya bukan pada rasul ayat. Contoh alhamdulillah. Sebaliknya bagi seseorang qari yang nafasnya masih kuat untuk meneruskannya, maka lebih baik tidak berhenti.
Jadi intinya lebih baik meneruskan. Yang selanjutnya yaitu waqaf kafi, berhenti sebelum sempurna susunan kalimatnya, baik lafadz atau bahkan maknanya, seperti berhenti pada kalimat maliki pada ayat malikin nas, karena keduanya adalah susunan ibtidaiyah. Waqaf pada illa, contoh innal insana lafi khusrin, illa, hukum waqaf ini adalah tidak boleh, terlebih jika ia dengan sengaja berhenti padahal dia mengetahui akan ketidakbolehannya. Dan tujuan ini juga ada waqaf yang disebut lebih jelek. Selanjutnya yaitu tanda-tanda waqaf. Tanda waqaf yang pertama yaitu waqaf lazim. Waqaf lazim, tanda waqaf lazim ini artinya harus berhenti atau wajib berhenti. Waqaf lazim juga disebut waqaf tam atau waqaf yang sempurna, karena tanda waqaf ini menandakan sempurnanya kalimat atau kata. Jadi kata sebelumnya tidak ada hubungan dengan kata setelahnya. Yang kedua yaitu al-waqfu aula atau qaflam, artinya waqaf lebih baik. Jika ketika ada tanda waqaf maka diutamakan berhenti. Jadi ketika ada waqaf qaflam lebih diutamakan berhenti. Yang ketiga yaitu waqaf mu'anaqah atau dua tanda titik tiga. Tanda waqaf mu'anaqah atau disebut juga muraqabah ditandai dengan 2.3. Apabila kita menemukan tanda waqaf ini maka berhentilah di salah satu titik 3, namun tidak boleh berhenti di keduanya. Jadi harus berhenti di salah satu titik 3 tersebut, tidak boleh berhenti di keduanya. Yang keempat yaitu waqaf jaiz atau waqaf jim. Kalau tanda yang satu ini artinya boleh berhenti dan boleh juga disambung, jadi boleh berhenti boleh tidak. Yang selanjutnya itu waqaf yang kelima al-waslu aula atau shotla, artinya wasol atau bersambung lebih baik. Apabila kita mendapatkan tanda waqaf seperti ini di tengah ayat maka diutamakan untuk melanjutkan bacaan, namun berhenti juga boleh. Ketika ada waqaf shotla diutamakan lanjut, berhenti juga boleh tapi lebih utama lanjut. Yang keenam yaitu la wasol atau lam alif, artinya tidak ada waqaf. Ini berarti tidak boleh berhenti apabila Anda menemukan tanda waqaf ini di tengah-tengah ayat, tetapi apabila kita menemukan tanda waqaf ini di akhir ayat maka boleh berhenti. Intinya kalau di tengah ayat tidak boleh berhenti kecuali di akhir ayat. Yang pertama yaitu selanjutnya yaitu sakta. Sakta adalah menahan sejenak bacaan dengan tanpa bernafas. Hal ini disebabkan agar tidak salah dengan pengertiannya. Ukuran berhentinya adalah sekitar 1 alif. Menurut qiraah yang diriwayatkan oleh Imam Hafs an Asim hanya ada 4 kalimat saja, yaitu yang pertama ada di surat Al-Kahfi ayat 1 juz 15 yang ayatnya berbunyi wajah qayyima, dan yang kedua yaitu surat Yasin ayat 52 juz 23 yang berbunyi yaitu mim marqadina hada. Yang ketiga yaitu surat Al-Mutaffifin ayat 14 juz 30 yaitu Mutaffifin yaitu kalabal rona. Dan yang keempat yaitu Al-Qiyamah, surat Al-Qiyamah ayat 27 juz 29 itu wakilaman rok, artinya sih yang selanjutnya itu ismam. Intinya sakta itu ada di dalam Al-Quran itu ada 4, berarti itu surat Al-Kahfi, surat Yasin, surat Al-Mutaffifin, dan surat Al-Qiyamah. Selanjutnya itu ismam. La ta'manna nun dibaca ismam atau mencucu, dan ismamnya
setelah idhom atau guna. Kalimat tersebut asalnya adalah la ta'manuna, kemudian nun yang pertama diidhamkan pada nun yang kedua. Sebagai bukti idhom diberi syiddah pada huruf yang dimasuki, yaitu huruf yang kedua, terdapat dalam surat Yusuf ayat 12. Jadi cara bacanya itu la ta'manna. Yang ketiga yaitu imala, itu ro dibaca imala, condong, yaitu membaca antara harokat fathah dan kasroh, di bawahnya taklil. Sedangkan perbedaan taklil dan imala adalah kalau taklil vokalnya lebih besar atau lebih tebal, sedangkan imala vokalnya lebih tipis atau kecil. Sedang persamaannya adalah keduanya dominan dengan bunyi huruf E. Jadi majaroha dibaca majareha. Yang keempat yaitu nakal. Nakal yaitu harokat kasroh hamzahnya ismun pada lafadz bi'sal ismu dipindahkan nakal pada huruf sebelumnya, yaitu huruf lam dalam kalimat tersebut. Ada beberapa huruf yang sukun, yaitu hamzah wasol. Yang kedua hamzah wasolnya lafadz ismi, lam alif. Yang keempat yaitu sinnya lafadz ismun. Jadi cara membacanya itu yang huruf aslinya itu bi'sal ismu dibaca bi'sal ismu. Yang kelima yaitu tasil. Tasil yaitu hamzah kedua dibaca tasil, dipermudahkan membacanya dengan menepati makhraj antara alif dan hamzah. Adapun hukumnya tasil menurut Imam Hafs diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama yaitu lazim, yaitu harus dibaca tasil. Di dalam Al-Quran hanya satu tempat surat Hamim As-Sajadah ayat 44, yaitu A'a jamiyun dibaca A'a jamiyun. Yang kedua yaitu jaiz, yaitu boleh dibaca tasil atau mat, yaitu pada semua kalimat yang dibaca mat lazim, mukhafaf, kilmi, dan mat farqi. Yang keenam yaitu ibdaul huruf, mengganti huruf, yaitu mengganti hamzah dengan huruf yang munasabah dengan harokat hamzah yang pertama. Hal ini dikarenakan adanya dua hamzah yang berkumpul dalam satu kalimat. Yang asalnya itu tumina dibaca tumina. Yang asalnya itu ituni dibaca ituni. Itu berarti ini tuh mirip seperti mad badal, cuma mirip. Yang selanjutnya yaitu pembahasan muskilat dalam Al-Quran. Muskilat adalah bacaan-bacaan yang diantara tulisan dengan cara membacanya berbeda. Hal ini bertujuan agar kita lebih berhati-hati dalam membacanya dan terhindar dari kesalahan saat membaca. Berikut ini adalah contoh-contoh muskilat dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu lafadz samuda. Jika wasol maka huruf dal dibaca pendek, dan jika wakof maka huruf dalnya dibaca sukun. Yang pertama itu ada surat Hud. Contohnya yaitu ala inna samuda ila samuda kafaru rabbahum. Jadi intinya yaitu jika wasol maka hurufnya dibaca pendek, jika wakof dibaca sukun. Yang kedua yaitu lafadz kawariro, terdapat dalam Al-Quran surat Al-Insan ayat 15-16. Cara bacanya itu kawariro. Jadi bacanya kawarir. Cara membacanya ada 3 macam, yaitu ketika wakof adalah lafadz yang pertama, huruf ro yang pertama dibaca panjang dan huruf ro yang kedua dibaca pendek. Ketika wakof adalah lafadz yang kedua, huruf ro yang pertama dibaca pendek dan huruf ro yang kedua disukun.
Yang ketiga ketika dibaca wasol keduanya huruf ro yang pertama dan kedua dibaca pendek. Kowariro, kowariro. Yang selanjutnya itu lafad waya basutu. Yang ketiga yaitu lafad waya basutu dibaca waya basutu. Huruf shad diganti dengan sin. Jadi di huruf di ayatnya di harokatnya hurufnya shad tapi dibaca sin. Di dalam Al-Quran terdapat di surat Al-Baqarah ayat 245. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Yang keempat yaitu lafaz bastotu dibaca bastotu, huruf shad dibaca dengan huruf sin. Dalam Al-Quran terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 69. Jadi sama kayak tadi, hurufnya shad dibaca dibaca sin. Yang kelima yaitu lafaz al-musaytiruna, boleh dibaca dengan dua-duanya, yaitu tetap dibaca shad al-musaytiruna dan boleh juga diganti dengan sin al-musaytiruna. Terdapat dalam surat At-Tur ayat 37. Jadi boleh dibaca shad, boleh dibaca sin. Al-musaytiruna. Yang keenam yaitu lafaz bimusaytirin. Shadnya itu tetap dibaca shad. Ayat ini terdapat dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 22. Jadi berarti yang tadi boleh diganti sin, sekarang tidak boleh karena harus dibaca tetap shad. Bimusaytirin shad. Yang ketujuh yaitu lafaz ana. Ketika wasol harus dibaca pendek, ketika wakof tetap dibaca panjang. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada surat Al-Kafirun ayat 4. Wala ana abidum ma abattum. Intinya yaitu ana yang ada di semua yang ada di dalam Al-Quran itu dibaca pendek ketika wasol, kecuali ada 4 ana yang dibaca panjang. Yang pertama yaitu anaba, anabu, anasia, al-anamila. Itu kecuali 4 itu tetap dibaca panjang. Yang ke-8 yaitu salasila. Ketika wakaf boleh dibaca dengan 2 cara, yaitu dibaca panjang salasila atau dibaca sukun salasil. Ketika wasol dibaca pendek salasil. Yang ke-9 selanjutnya itu lafaz yardohu, huruf H atau dalam lafaz di atas dibaca pendek karena menjadi jawab dari in atau syartiyah, di mana sebelum hak domir ada huruf mati yang dibuang. Asalnya yaitu rodiyah yardoi hulakum, yaitu pada kalimat wa in. Dan yaitu huruf A dalam lafaz di atas dibaca pendek karena menjadi jawab dari in. Selanjutnya yaitu lafaz fi, hanya fihi dibaca panjang atau panjang 2 ketukan atau 1 alif. Terdapat dalam Al-Quran surat Al-Furqan. Fihi nanti dibaca 2 ketukan atau hanya fihi, berarti cuma fi, dibaca panjang 2 ketukan atau 1 alif. Ya, cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Bila wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.